Selama 14 abad, peradaban Islam telah mengukir jejak emas dalam sejarah manusia. Dari Cordoba hingga Samarkand, dari Baghdad hingga Istanbul, kita mengenal nama-nama besar: Harun al-Rashid, Salahuddin al-Ayyubi, Ibn Sina. Mereka adalah bintang-bintang yang bersinar terang dalam galaksi sejarah. Namun hari ini, kita akan mengungkap kisah yang berbeda. Kisah tentang bayangan di balik cahaya, tentang para penjaga rahasia yang tak pernah tercatat dalam buku sejarah. Mereka adalah tukang cukur yang menentukan nasib revolusi, seniman yang memimpin negara, juru masak yang menjadi diplomat, tukang kebun yang melindungi sultan. Inilah kisah mereka, para penjaga rahasia. Baghdad, 750 Masehi. Dunia Islam berguncang. Dalam pertempuran sengit di Sungai Zab, dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama 90 tahun runtuh. Abu al-Abbas as-Saffah, Khalifah Abbasiyah pertama, naik ke tampuk kekuasaan. Namun di balik revolusi besar ini, ada tokoh-tokoh kunci yang jarang disebut. Abu Muslim al-Khurasani, arsitek revolusi Abbasiyah, pria yang memobilisasi jutaan orang Persia untuk menggulingkan Umayyah. Namun bahkan seorang revolusioner sebesar Abu Muslim memiliki kelemahan yang sangat manusiawi. Di sudut istana Baghdad yang baru, ada sebuah ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Ruangan yang paling intim di seluruh kompleks istana. Ruang cukur. Dalam budaya Arab pra-Islam dan Islam awal, tukang cukur bukan profesi biasa. Mereka adalah al-halak, orang yang memiliki akses ke tubuh dan jiwa seseorang. Dalam tradisi Timur Tengah, hubungan antara tukang cukur dan kliennya sangat sakral. Ketika seseorang mempercayakan wajahnya, simbol kehormatan dalam budaya Arab, kepada orang lain, itu menciptakan ikatan spiritual. Menurut catatan Al-Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, Abu Muslim memiliki kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum operasi militer besar, ia selalu mengunjungi tukang cukur pribadinya. Namanya Khalil ibn Safwan, seorang mantan budak berkebangsaan Persia yang dimerdekakan karena keahliannya. Dalam keintiman ruang cukur, dengan pisau tajam di lehernya, Abu Muslim berbicara tentang rencana-rencana yang bahkan tidak ia ceritakan kepada para jenderalnya. Lebih dari itu, Khalil ibn Safwan ternyata bukan hanya tukang cukur. Ia adalah mata dan telinga Abu Muslim di kalangan rakyat biasa. Melalui klien-kliennya yang beragam, ia mengumpulkan informasi tentang sentimen publik. Jaringan informasi yang dibangun Khalil terbukti krusial dalam keberhasilan revolusi Abbasiyah. Melalui laporannya, Abu Muslim tahu persis kapan saatnya menyerang dan kapan saatnya mundur. Ironisnya, ketika Abu Muslim akhirnya dibunuh atas perintah Khalifah Al-Mansur tahun 755, orang terakhir yang ia temui adalah Khalil ibn Safwan. Dalam Islam, tidak ada hierarki profesi berdasarkan prestise sosial. Yang ada hanyalah hierarki berdasarkan keikhlasan dan amanah. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Prinsip ini menciptakan mobilitas sosial yang luar biasa dalam peradaban Islam. Seorang budak bisa menjadi wazir, seorang tukang kayu bisa menjadi arsitek masjid, dan seorang kaligrafer bisa menjadi Perdana Menteri. Baghdad, awal abad ke-10. Masa keemasan Abbasiyah, Bait al-Hikmah, House of Wisdom, menjadi mercusuar peradaban dunia.
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas intelektual ini, ada seorang pemuda berusia 20-an yang menghabiskan hari-harinya dengan tinta dan pena. Abu Ali Muhammad ibn Ali ibn Muqlah, lahir tahun 885 Masehi dari keluarga kelas menengah Baghdad. Ayahnya seorang pedagang kertas. Sejak kecil, Ibn Muqlah menunjukkan bakat luar biasa dalam kaligrafi. Namun, ia tidak puas dengan tradisi penulisan Arab yang ada. Dalam sistem penulisan Arab kuno, proporsi huruf tidak konsisten. Setiap penulis memiliki gaya sendiri. Ibn Muqlah melihat ini sebagai masalah yang harus diselesaikan. Sistem yang diciptakan Ibn Muqlah tidak hanya indah, tetapi juga praktis. Kaligrafi menjadi lebih mudah dipelajari, lebih mudah dibaca, dan yang terpenting, lebih mudah distandarisasi. Namun tahun 928 Masehi, Ibn Muqlah berubah drastis. Khalifah Al-Muqtadir memanggilnya ke istana. Dalam semalam, Ibn Muqlah berubah dari seniman menjadi birokrat. Ia diangkat menjadi katib, sekretaris negara. Ternyata, keahlian Ibn Muqlah dalam mengorganisir proporsi huruf berkorelasi langsung dengan kemampuannya mengorganisir administrasi negara. Dalam 2 tahun, Ibnu Muqlah naik menjadi wazir, Perdana Menteri, di bawah Al-Muqtadir. Kemudian ia melayani Khalifah Al-Kahir dan Al-Radi. Sebagai wazir, Ibnu Muqlah melakukan reformasi administrasi yang revolusioner. Ia menstandarisasi sistem dokumentasi negara, menciptakan kurikulum sekolah yang unified, dan yang paling penting, ia membuat kebijakan yang menjamin akses pendidikan untuk semua kelas sosial. Kebijakan ini menghasilkan generasi Muslim yang melek huruf dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya. Namun politik adalah dunia yang kejam. Tahun 940 Masehi, Ibnu Muqlah dituduh berkhianat oleh lawan-lawan politiknya. Ia ditangkap, dipenjarakan, dan dalam ironi yang tragis, tangan kanannya, tangan yang menciptakan kaligrafi terindah, dipotong. Namun bahkan dengan tangan kiri, Ibnu Muqlah terus menulis. Karya-karya terakhirnya yang ditulis dengan tangan kiri dianggap beberapa kritikus sebagai yang terbaik. Cordoba, tahun 961 Masehi, puncak kejayaan Khalifat Umayyah di Andalusia. Di bawah kepemimpinan Abdul Rahman III, Cordoba menjadi kota terbesar di Eropa. Namun kemakmuran ini bukan tanpa tantangan. Andalusia adalah masyarakat multikultural dengan 3 agama besar yang harus hidup berdampingan. Di kota Cordoba inilah hidup seorang ilmuwan Muslim yang pandai memasak bernama Abu Bakar ibn Razin al-Tuzibi. Menurut manuskrip kitab Fadalat Al-Khiwan yang ditulis Ibn Razin sendiri, setiap jamuan makan di istana Cordoba adalah operasi diplomatik yang rumit. Untuk tamu Kristen, Ibn Razin menyajikan hidangan yang mengingatkan mereka pada tradisi Mediterania, namun dengan bumbu Muslim yang halus. Untuk tamu Yahudi, ia menciptakan variasi hidangan Timur Tengah dengan sentuhan Andalusia. Namun keahlian sejati Ibn Razin bukan pada memasak, melainkan pada psikologi kuliner. Tahun 965 Masehi, terjadi ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen Mozarab di Toledo. Beberapa tokoh Kristen mengancam akan memberontak. Khalifah Al-Hakam II meminta Ibn Razin mengatur jamuan makan dengan para pemimpin Kristen. Ibn Razin memilih menu yang sangat simbolis, lamb roasted with rosemary and thyme, hidangan yang populer dalam tradisi Kristen, namun disiapkan dengan teknik halal dan bumbu Andalusia. Jamuan itu berhasil. Para pemimpin Kristen membatalkan rencana pemberontakan dan sepakat untuk berdialog. Ibn Razin kemudian menulis prinsip-prinsipnya dalam kitab Fadalat Al-Khiwan, buku masak pertama yang juga berisi teori diplomasi. Teknik Ibn Razin ditiru di seluruh dunia Islam, di Baghdad, di Kairo, di Delhi,
chef-chef istana mulai belajar bahwa mereka bukan hanya pembuat makanan, tetapi juga pembuat perdamaian. Bahkan hingga hari ini, diplomasi kuliner masih menjadi bagian penting dalam hubungan internasional, dan semuanya dimulai dari dapur seorang ilmuwan Muslim Andalusia abad ke-10. Istanbul, 1520 Masehi. Era Sulaiman the Magnificent. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya, menguasai 3 benua. Istana Topkapi bukan hanya tempat tinggal sultan. Ia adalah kota dalam kota, dengan 4.000 penghuni dan kompleksitas politik yang luar biasa. Namun di tengah keramaian politik ini, ada oasis ketenangan, taman-taman istana yang dipelihara dengan sempurna. Dan yang mengurus taman ini bukan tukang kebun biasa. Mereka adalah bostanci, korps elit yang bertanggung jawab tidak hanya pada tanaman, tetapi juga pada keamanan sultan. Menurut arsip Ottoman yang disimpan di Topkapi Saray Musei, bostanci memiliki fungsi ganda yang unik dalam sejarah kerajaan manapun. Bostanci terbagi dalam hierarki yang ketat. Yang paling senior adalah Bostanci Bashi, kepala tukang kebun. Ia memiliki akses langsung ke sultan dan sering berperan sebagai penasehat informal. Salah satu Bostanci Bashi paling terkenal adalah Hasan Pasha yang melayani di bawah Sultan Murad keempat pada abad ke-17. Hasan Pasha bukan hanya ahli botani, tetapi juga arsitek sistem keamanan paling canggih di zamannya. Ia menciptakan jaringan jalur rahasia di dalam taman yang bisa digunakan sultan untuk berbagai keperluan. Ada jalur untuk evakuasi darurat, ada jalur untuk pertemuan rahasia dengan diplomat, ada bahkan jalur untuk sultan melarikan diri jika terjadi kudeta. Tahun 1632, terjadi pemberontakan Janissary yang mengancam tahta Sultan Murad keempat. Istana dikepung dan situasi tampak putus asa. Namun Hasan Pasha telah mempersiapkan ini. Melalui jalur rahasia yang ia ciptakan, Sultan bisa berkomunikasi dengan pasukan loyal di luar istana. Lebih dari itu, Hasan Pasha menggunakan sistem irigasi taman sebagai cara untuk mengirim pesan terenkripsi. Air yang mengalir dalam pola tertentu memberikan instruksi kepada agen-agen sultan di seluruh kota. Pemberontakan berhasil dipadamkan. Sultan Murad IV bertahan di tahta dan Hasan Pasha mendapat gelar Savior of the Throne. Hingga hari ini, jika Anda berjalan di Taman Topkapi Palace, Anda masih bisa menemukan jejak-jejak sistem yang diciptakan Hasan Pasha. Jalur-jalur tersembunyi, sistem irigasi yang rumit, dan tempat-tempat persembunyian yang di luar nalar. Hari ini, di era modern, kita masih bisa menemukan jejak para penjaga rahasia ini. Di barbershop di Fatih, Istanbul, masih ada tukang cukur yang menjadi tempat curhat warga sekitar. Di Fez, Maroko, masih ada kaligrafer yang karya-karyanya mempengaruhi kebijakan budaya pemerintah. Di Cordoba modern, masih ada chef yang menggunakan masakan untuk menjembatani hubungan antar komunitas. Dan di seluruh dunia Muslim, masih ada arsitek taman yang menciptakan ruang publik sebagai tempat dialog dan perdamaian. Peradaban Islam mengajarkan kita bahwa setiap profesi, betapapun sederhananya, adalah khalifah fil ard. Setiap pekerjaan adalah ibadah. Setiap tugas adalah amanah.